Salam, damai sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini yang dipercayakan, kita mendengar satu pujian, Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagai firman Tuhan kita hari ini, yaitu saya ambil Mazmur 23, yang keempat, yang demikian bunyinya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam kondisi sekarang ini kita tidak bisa sering bertemu muka, namun saya akan menyampaikan salam kepada saudara saya, khususnya jemaat GBT El Shaddai, yang berada yang jauh, yang di Jalan Sapan, mungkin Bapak Tony H. Anggen di sana, Bapak di Bukarla dengan Tele Jansen, demikian juga Jalan Batu Suli Bapak Sayo Harli, cukup jauh dari sini, Bapak Dagut Jalan Bondang atau Jalan Bukit Raya, kemudian Pak Kusyani Silik juga yang jauh, itu Jalan Badak, Bapak Heri Angin Jalan Pinus, dan yang di tengah Jalan Tangkas yang Bapak Gembala, keluarga, dan Ibu Felix, dan dimanapun jemaat yang lain berada, saya ucapkan selamat kita mendengar firman Tuhan, menerima berkat dari Tuhan. Saya berterima kasih juga
rasa kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan, walaupun tidak pernah saya pikirkan bahwa menyampaikan firman Tuhan dengan cara online, tapi itulah rencana Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, betapa beragamnya hari ini pendapat orang dalam kondisi kenyataan yang ada pada hari ini. Saudara, ada yang mengatakan nubuatan-nubuatan bahkan dari Yerusalem menyampaikan nubuatan, bahkan ada dari luar negeri diundang ke Indonesia untuk menyampaikan nubuatan. Bahkan tidak mustahil lagi antar pendeta memberikan suatu nubuatan-nubuatan. Terkadang kita menjadi bingung nubuatan yang bagaimana sebetulnya yang sebenarnya. Tapi satu hal, firman Tuhan yang kita pegang hari ini, itu adalah kebenaran. Tuhan sudah berkata, firmanku adalah kebenaran. Ada orang menghadapi dalam kondisi hari ini, saudara kekasih, bahwa dia sebagai seorang yang beriman, dia berkata begini, dia berpendapat bahwa dia akan kebal menghadapi masalah-masalah, penyakit-penyakit, karena dia merasa bahwa diri dia adalah anak Tuhan, dan dia merasakan bahwa dia sudah diselamatkan. Saudaraku, itu adalah sesuatu yang keliru. Karena pada saat krisis, sakit penyakit menimpa dia, dia akan berkata, dan tidak mustahil banyak orang, mengapa Tuhan hal ini bisa terjadi? Mengapa harus terjadi pada? Bahkan manusia sering menyalahkan Tuhan. Itulah saudara, kita menghadapi fenomena dengan suatu cara yang lebih bijak. Saya akan sampaikan dalam satu firman Tuhan, dalam Amsal 27. Amsal 27 berkata demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Apapun yang kita hadapi, fenomena ini, kita adalah harus sebagai seorang yang bijak. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana saya katakan pada firman Tuhan ini, saya mengambil judul dengan tema Gada dan tongkatnya menghibur kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus, Allah yang setia dan selalu melihara dan menjaga kita. Itulah Tuhan Gembalaku. Dalam terjemahan lain dikatakan, Tuhan adalah seperti gembala bagiku. Tidak kekurangan aku. Diterjemahkan, aku tidak berkekurangan. Luar biasa, janji Tuhan itu. Dalam sebutan ini dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Dia berkata, Jehovah Roy. Allah seperti gembalaku. Jehovah artinya Allah tetap setia. Dia setia memelihara janjinya. Roy menunjukkan cara dia memelihara kita dengan kasih setianya. Kita adalah, dikatakan dalam kitab Yesaya, manusia adalah terbatas seperti domba yang tidak tahu kemana dia pergi. Kita mencari jalan-jalan sendiri. Saudaraku, domba, ada satu ciri khas domba. Domba tidak tahu kemana dia pulang. Dia tidak bisa, saudara. Pengetahuannya sangat terbatas. Dia memiliki kesadaran yang terbatas. Dia tidak tahu di mana itu ada ular, ada singa, dan sebagainya. Tapi hari ini saya ingin katakan, Tuhan adalah gembala kita. Ada 3 hal yang dijanjikan. Ia memimpin domba-dombanya dan menuntunnya. Allah kita memimpin kita dan menuntun kita. Yang kedua, dia memberi makan kepada dombanya dan meletakkan kita di rumput yang hijau. Jehovah Yireh. Dia memberikan sesuatu di rumput yang hijau. Yang ketiga, dia memelihara dan menjaga kita. Luar biasa. Gembala adalah Tuhan kita seperti gembala. Allah memenuhi kebutuhan kita dan melindungi kita. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan pada ayat yang pertama, B, tidak akan kekurangan aku. Tuhan akan menyediakan. Saudara kekasih, dia akan menyediakan
sesuatu bagi kita, saudara kasih. Dikatakan di sini, itu di dalam istilah atau di dalam ungkapan firman Tuhan berkata, itulah Yehova Yireh. Yehova Yireh, Yehova Tuhan yang menyediakan. Kemudian dalam ayat yang kedua, dia membimbingku, saudara. Dalam ayat yang kedua dia membimbingku ke air yang tenang. Artinya apa? Allah memberikan kedamaian untuk kita. Memberikan kekuatan yang diistilahkan Yehova Shalom, Tuhan damai kita. Terima kasih. Tuhan berjanji, Yehova Shalom, Tuhan damai kita. Gideon menghadapi perang dalam peperangan melawan Midian. Dia ketakutan. Dia merasakan bahwa sukunya adalah yang terkecil. Dia tidak mempunyai kemampuan. Tapi Tuhan memberi kekuatan kepada dia, yaitu Yehova Shalom. Sehingga Gideon dengan keberanian, dengan ketenangan, dia memenangkan suatu peperangan. Kemudian saudara kekasih, kalau kita baca dalam ayat yang ketiga, dia menyegarkan jiwaku. Saudara kekasih, pengertian menyegarkan adalah menyembuhkan jiwa. Mungkin jiwa kita tersisa dalam keadaan sakit. Mungkin juga fisik kita, saudara. Tuhan katakan dengan dia. Dia berkata, Yehova Rote, atau Tuhan yang menyembuhkan. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian sekarang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat, panggil dia Yehova Rote, Tuhan yang menyembuhkan. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus, dia menuntun aku ke jalan yang benar. Kebenaran dalam arti kata di sini dikatakan Yehova Sidkeno, Tuhan adalah kebenaran. Kita dibenarkan. Pembenaran bukan berarti kita dijadikan orang yang bersifat benar, tetapi kita dinyatakan benar melalui kebenaran Kristus. Kebenaran kita hanya melalui kebenaran Kristus. Ayat 4a berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tuhan katakan, sebutannya Yehova Nisi, Yehova Panji kekuatanku. Ketika peperangan waktu zaman Musa, mereka terpisah satu dengan yang lain. Tapi ketika mereka mengangkat bendera, saudara kasih, mereka tahu bahwa di situ ada saudara-saudara. Mereka menuju bendera dan mereka bisa berkumpul memberikan kekuatan satu dengan yang lain sehingga mereka bisa menang. Dia tidak akan terpisah dengan yang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu melindungi aku, saudara. Ungkapan yang dikatakan adalah Yehova sama. Tuhan hadir di situ. Anugerah terbesar dalam hidup ini, saudara yang kekasih, bukan saja keselamatan, tapi juga kehadiran Allah di dalam hidup kita. Itulah bedanya dengan kepercayaan yang lain. Allah tinggal dalam hidup kita. Miliki kehadiran, terima dia, saudara. Itu jaminan keselamatan hidup kita. Ayat yang kelima dikatakan bahwa kita dalam urapan. Ingin diurapkan, ingin dikuduskan, saudara. Panggil dia, dia berkata, Yehova Mekadiskan. Itu bisa dibaca dalam Keluaran 31 ayat yang ke-13. Aku Tuhan yang menguduskan kamu. Kita mungkin terluka jiwa kita, saudara. Tapi dia berjanji bahwa dia akan menguduskan, mengurapi kita, membersihkan kita. Yaitu Yehova Mekadiskan. Ia membersihkan, menyembuhkan kita dengan minyak Roh Kudusnya. Kesimpulan saya ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, Tuhan adalah gembala kita. Dia berkata, itulah Yehova Roy. Dalam kekurangan kita memerlukan sesuatu, berkatalah Yehova Yireh,
Mungkin kita perlu bimbingan damai sejahtera dari Dia dalam keadaan hidup kita. Panggillah Yehova Shalom. Penyegaran atau penyembuhan dalam hidup kita. Panggillah Yehova Rope atau Yehova Rafa. Penuntun ke jalan yang benar. Mungkin kita apa yang harus saya lakukan? Panggillah Yehova Shikeno. Dalam bahaya mungkin akan mengancam kita. Panggillah Yehova Nisi. Dia adalah panji kita. Dan jika kita ingin merasakan bahwa keberadaan Dia menyertai kita, panggillah Yehova Sama. Saudara kasih, saya lagi dikatakan, jika kita ingin pengudusan, ingin urapan Allah, panggillah Yehova Makadisken. Allah yang setia, selalu memelihara dan menjaga kita. Berserulah Yehova Lord. Firman Tuhan terbatas, tapi hamba percaya firman Tuhan itu roh dan hidup. Saya mengajak masuk di dalam doa. Bapa yang kami kenal Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman Engkau Tuhan. Tapi hamba tahu Tuhan firman Engkau tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau sertai kami Tuhan. Sertai jemaat Engkau Tuhan. Engkau sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepada jemaat Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan kami. Kami tahu Tuhan, semua pekerjaan Engkau teruskan Tuhan. Pada saatnya Tuhan kami menghadapi walaupun keadaan hari ini begini. Kami tahu Tuhan, semua itu akan berlalu Tuhan. Kami akan bersama-sama dengan saudara kami tetap memuliakan Engkau. Karena Engkau adalah panji kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.